Kita sedang menunggu Pak Wapres Rifki Ramdhani untuk masuk. Eh, Baik, Halo, معليش زين. gimana Pak Wapres? Gimana kabar Terdengar? Istana Negara? Terdengar? Suara saya Terdengar, terdengar? terdengar. Oke, terdengar. Acara dipandu sama Pak Wapres ya. Ya, ya. Oke, silakan. Assalamualaikum. Terdengar Citizen? Waalaikumsalam, terdengar. Terdengar ya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Eh, Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang bergabung pada hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada Citizen yang sudah beberapa hari kita coba untuk buka diskusi. Tapi sebenarnya kita sudah mau buka diskusi dari kemarin Citizen ya, dari hari apa itu? Dari Iya. Hamin 1 sebelum Lebaran ya nggak? Mm-mm. Iya. Tapi banyak kendala, akhirnya kita di Citizen juga lagi kurang enak badan. Syafaqallah sih, semoga di semoga Ya, di amin. Sebenarnya yang ingin kita bahas pada hari ini tentang Israel dan Palestina atau Palestina dan Israel. Saya buka diskusi awal-awal dengan Citizen gimana nih gini gitu. Uh, Banyak hal yang ingin kita bahas. Makanya sempat bingung juga kita mau mulai dari mana gitu. Makanya saya bilang ke Citizen, kita ngobrol lepas aja lah. Kita ngomong lepas, kita nanti coba bahas satu persatu dan lain sebagainya. Tapi berangkat dari itu semua, sebenarnya teman-teman, apalagi yang sekarang ikut live kita, teman-teman bisa juga sebenarnya banyak channel-channel YouTube lain misalkan yang menjelaskan banyak tentang Israel dan Palestina dari sejarah, konflik dan lain sebagainya gitu. Tapi kami hadir di sini tidak ingin mengatakan representasi dari golongan muda lah, tapi hanya ingin mengatakan bahwasanya kita sebagai kawan-kawan muda, pemuda itu setidaknya tetap peduli gitu dengan sejarah, tetap peduli dengan apa yang terjadi di dunia ini dan lain sebagainya. Karena saya sempat baca sih di artikel di sebuah artikel kalau nggak salah itu dikeluarkan oleh UI sempat buka diskusi gitu kan tentang kondisi Timur Tengah. Lantas di sana dikatakan sebenarnya awal kehancuran ataupun konflik ini menjadi besar antara Israel dan Palestina ataupun apa yang terjadi di dunia ini ketika orang-orang sudah tidak mulai peduli gitu. Oh ya udah setiap tahun kayak gini. Oh ya udah setiap tahun kayak gini gitu. Makanya hemat saya ketika saya baca itu kayak merasa terketuk aja gitu. Kayak mungkin beberapa tahun ini saya berada pada golongan itu gitu, yang hanya mengatakan ya udahlah gitu kan, toh setiap tahun juga kayak gini gitu. Itu merupakan menurut hemat saya itu merupakan kesalahan besar lah bagi kita, khususnya teman-teman golongan muda. Kemudian
yang selanjutnya, menurut hemat saya dan pandangan saya gitu sedikit. Maksudnya kita di sini sharing aja lah. Menurut hemat saya dan pandangan saya, apa ya? Semua orang itu, semua pihak berjuang di tempatnya masing-masing. Yang gak sih, kayak diplomat berjuang di bangku diplomasi untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada dunia, khususnya untuk Palestina dan Israel. Kemudian para bala tentara kita, kemudian orang-orang yang mungkin dianugerahkan oleh Allah kelebihan lebih harta benda gitu kan, mereka menggunakan sebagian hartanya untuk memberikan. Dan menurut hemat saya, kita sebagai akademisi di sini, pelajar gitu kan, setidaknya juga berbagi kepada teman-teman, berbagi kepada sanak saudara yang kita kenal ataupun kawan-kawan kita di sosial media terhadap ilmu yang kita miliki tentang kedua negara ini gitu. Jadi kita berbicara di sini bukan nanti itu mungkin kita akan diskusi itu bukan hanya tentang kita ganyang ini, kita bela ini tidak gitu. Menurut hemat saya, kita akan berbicara tentang gimana dalam sejarahnya ataupun nanti gimana sudut pandang dalam dunia ini dan lain sebagainya. Kita berbicara dengan data. Dan mungkin terakhir ingin saya sampaikan sebelum nanti saya ada pertanyaan ke citizen yang menarik gitu. Sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa apa yang nanti kita sampaikan di sini itu bukan mutlak kebenaran gitu. Tapi kita emang buka diskusi juga untuk teman-teman gitu kan. Nanti misalkan ada data yang kami sampaikan baik dari citizen atau dari saya. Nah, teman-teman boleh bedah lagi gitu. Kalau teman-teman punya pandangan lain, kalau teman-teman ingin, oh ini kurang datanya ini, atau ini salah ini referensinya gitu. Nah, itu kita bisa diskusi. Karena menurut teman saya, kita tidak akan hanya bicara satu kali gitu. Insya Allah dalam lain kesempatan kita bicara lainnya. Tapi mungkin karena memang mau ngobrol lepas ya, tapi mungkin saya ingin berawal dari ini citizen kayaknya. Banyak kita dengar, apalagi saya baca di sosial media, di Twitter ataupun di opini-opini liar lah kita sampaikan bahwasanya apa ya, Israel ini motivasi besarnya gitu kan ke Palestina, mereka mengambil dari segi sejarah, sejarahnya bahwa Palestina ini milik nenek moyang mereka gitu, lantas mereka ingin ke sana gitu untuk mengambil itu. Ya dikaitkanlah dengan kaum Yahudi dan lain sebagainya. Akhirnya di tengah-tengah masyarakat kayak bergoncang di dalam kepalanya gitu. Apa sih Bani Israel, apa sih Yahudi, apa sih dalam sejarahnya seperti apa gitu kan. Nah coba kita coba minta pandangan citizen nih terkait hal ini. Kita berawal dari sejarah dulu lah. Betul sih. Oke, terima kasih Ustaz Rifki, Wapres PPNI yang sedang menjabat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walahu wa ba'du. Pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa Al-Qur'an ketika banyak sekali mengulas kisah tentang Yahudi, Bani Israel, kemudian bagaimana sifat-sifat mereka, Al-Qur'an mengajarkan kita objektivitas dalam memandang bagaimana Yahudi dan perbuatan-perbuatannya. Kita lihat dari mana? Kita lihat dari variasi penyebutan kaum ini, yaitu Al-Quran menyebutnya pertama Bani Israel, kemudian Yahudi. Nah, tidak sembarangan Al-Quran dalam memilih kedua kata tersebut, kedua penyebutan tersebut, di mana ketika Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kaum Yahudi dengan ya Bani Israel, itu adalah atau menceritakan, kemudian dengan penyebutan Bani Israel itu adalah menceritakan tentang keistimewaan-keistimewaan mereka, di mana tidak kita pungkiri bahwa Bani Israel ini banyak sekali keistimewaan yang telah diberikan kepada mereka oleh Allah. Dari kalangan mereka banyak terlahir para nabi, banyak terlahir para raja. Kemudian oleh karena itulah dari sana mereka timbul kecongkakan bahwa mereka mengatakan Sya'bullah al-Mukhtar, Sya'bullah al-Mukhtar, atau bangsa yang terpilih oleh Tuhan. Sedangkan yang di luar ras mereka itu adalah orang-orang yang hanya kaum figuran atau pemain figuran di dunia, di pentas dunia ini gitu. Kemudian misalnya kita lihat dalam Al-Qur'an, nahnu waqalatil yahudu nahnu abna'ullahi wa nahnu abna'ullah. Mereka mengatakan, mendakwakan dirinya, mengklaim dirinya bahwa mereka sebagai anak Allah, karena Tuhan. Saking banyak anak Tuhan, saking banyak keistimewaan yang diberikan oleh mereka. Nah, itu bagaimana Al-Qur'an ketika menyebut Bani Israel, memilih penyebutan Bani Israel itu adalah menceritakan tentang kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepada mereka. Kemudian ketika dengan variasi lain, ketika menyebut Yahudi, qalatil yahudu wan nasara, itu adalah menceritakan tentang pembangkangan-pembangkangan mereka. Oleh karena itu,
di awal ini saya ingin membahas kita Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa sejarah yang akan kita ulas di sini adalah benar-benar objektif, benar-benar kita mulai dari sejarah, bukan karena berdasarkan awatif atau emosional kita atau ketegasan kita, kekerasan kita karena kita memang terlahir sebagai umat Islam, atau karena terdolong oleh fanatisme ideologis. Akan tetapi di sini memang kita akan mengambil dari sejarah. Artinya sejarah itu adalah sebagai hakim yang adil untuk kita dalam mempermasalahkan, dalam mengadvokasi sengketa masalah ini, seperti itu. Kemudian mulai dari pengistilahan Yahudi dan Bani Israel. Sebenarnya banyak pengistilahan-pengistilahan lain. Ada mereka disebutkan kaum Ibrani, ada mereka kadang-kadang menyebut dirinya sebagai kaum Semit. Akan tetapi dalam Al-Quran hanya 2 variasi ini yang digunakan. Sekarang dari mana asal kata Yahudi itu? Ada yang mengatakan, ada beberapa pendapat ya. Pendapat yang pertama bahwa kata hada Yahudu berasal dari kata bahasa Arab yang akar katanya adalah hada Yahudu. Arti hada Yahudu artinya taba, artinya bertaubat. Itu diambil dari perkataan Nabi Musa ketika mengajak mereka untuk secara serempak bertaubat setelah Bani Israel ini durhaka menyembah patung. Artinya setelah mereka diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah SWT, malah mereka membalas nikmat Allah SWT itu dengan mensyirikkan atau mensekutukan Allah SWT. Maka Allah SWT murka, kemudian menurunkan pada mereka petir, akan tapi karena rahmat Allah mereka dibangkitkan kembali. Ini diceritakan di awal-awal suratul Baqarah. Kemudian setelah pasca azab itu, Nabi Musa sebagai pemimpin kaum, sebagai nabi yang diutus kepada mereka, mengajak mereka bertaubat dengan lapas yang mengatakan, waktu belana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Ini dapat ditemukan di suratul A'raf sekitar ayat 150-an. Nah, dari kata inna hudna ilaik itu berarti kami kembali kepadamu, kami benar-benar taubat kepadamu. Itulah yang didiktekan oleh Nabi Musa untuk dibaca oleh Bani Israel agar taubatnya itu diterima. Jadi berasal dari kata hada Yahudu, artinya Yahudi, artinya kaum agama pengikut Bani Israel yang bertaubat. Itu pendapat pertama yang menurut Profesor Dr. Iwadullah Gad Al-Hijazi, mantan rektor Al-Azhar yang menulis tentang ini, itulah pendapat yang terkuat. Ada juga pendapat yang terkenal bahwa Yahudi ini dinisbatkan kepada salah satu dari 12 anak Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Kita tahu Nabi Yakub alaihissalam memiliki banyak anak, termasuk Nabi Yusuf, termasuk Bunyamin, termasuk ada namanya banyak, nanti ada 12, dari situ akan terturun Isna Asyara Asbaton, artinya dari keturunan Nabi Yakub inilah yang 12 itu akan tercabang menjadi 12 kabilah Bani Israel itu. Nah, menurut mereka Yahudi ini adalah keturunan Yahuda. Akan tetapi kalau kita melihat pendapat ini tidak bisa kita terima dengan begitu saja, karena kalau kita lihat bahwa Bani Israel ini adalah pengikutnya Nabi Musa, Nabi Musa sendiri bukan dari keturunan Yahuda, melainkan keturunan dari anak Nabi Yakub yang bernama Lawi. Nah, jadi anak Nabi Yakub ada beberapa, ada 12 orang, dan salah satunya ada Lawi, dan dari situlah Nabi Musa nanti akan terlahir. Oke? Nah, jadi dari situ, sedangkan penyebutan, itu untuk penyebutan Yahudi ya, sedangkan penyebutan Bani Israel itu adalah anaknya Israel. Israel itu apa artinya? Itu adalah gelar atau lakop atau julukan yang diberikan, julukan penghargaan yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, yang berasal dari bahasa Ibrani. Isro artinya sofwah atau pilihan, il artinya al-ilah. Berarti Israel artinya sofwatul ilah, artinya hamba pilihan Tuhan. Nah, itu karena keistimewaan yang diberikan pada Nabi Yakub. Oleh karena itu kita sebenarnya kalau bisa kita lebih hati-hati dalam pemilihan bahasa ketika ingin mengutuk atau ingin membahasakan hal-hal yang tidak baik terkait orang-orang di negara Israel sana. Misalnya Israel apalah, Israel anatullah. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub. Yang benar itu adalah Bani Israel, bla 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 gitu ya. Oke, itu terkait penamaan untuk menjadi awal daripada diskusi kita pada hari ini. Tadi saya perlu ulas bahwa kita perlu mengkaji ini dengan objektif, dengan data yang sama-sama kita terima. Bukan berdasarkan dari Al-Quran saja, kan, tetapi kalau sejarah kan orang-orang akan sama-sama terima kalau sejarah itu. Nah, kemudian begitupun karena nanti akan kita sebut banyak Yahudi Bani Israel, Yahudi dan Bani Israel penyebutannya dalam Al-Quran, itu kita perlu jelaskan tadi. Kemudian
Kita tahu bahwa Al-Quran ini kan pengurutan ayat-ayatnya kan apa ya, secara random oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak berdasarkan pengurutan historis atau kronologis, atau tidak berdasarkan urutan diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Akan tetapi itu sudah tauqifi yang memang punya hikmahnya. Dan di sini saya kemarin ketika diminta oleh saudara Rifki, saya coba melakukan riset bagaimana agar kita merangkai ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israel ini agar menjadi kronologis. Ini sangat-sangat menarik karena saya sendiri belum tahu waktu itu. Dan ini hikmahnya ternyata sangat menarik ketika kita bisa merangkaikan ayat-ayat yang bercerita tentang Bani Israel ini dengan kronologis. Kemudian kita lihat juga latar belakang geografisnya. Kemudian kita lihat latar belakang nanti di mana kehidupan persebaran-persebaran, atau kita kaitkan dengan tahun berapa hal itu terjadi, atau kita perkirakan pada abad berapa. Karena dalam Al-Quran kan tidak disebutkan secara jelas ini terjadinya pada abad berapa, tahun berapa, mana kejadian yang terjadi dahulu, atau mana yang terjadi dahulu. Ya seperti itu, insya Allah yang itu yang kita bahas di sini ya, Ses Rifki. Ya, menarik Citizen. Tapi mungkin perlu kita garis bawahi dari penjelasan Antum tadi ya, kayak berarti antara Yahudi dan Bani Israel itu dua penyebutan yang berbeda gitu ya. Maksudnya dua hal yang berbeda ya nggak sih? Kalau dilakukan istiqro atau analisis dalam Al-Quran, dalam penyebutan itu bisa disimpulkan seperti itu. Saya tidak berani mengatakan itu semua, akan tetapi hampir semua. Hampir semua diperhatikan saja ketika mengatakan, ya Bani Israel itu menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah SWT. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah kalian ini adalah keturunan seorang nabi loh. Kalian ini banyak nabi yang datang pada kalian, banyak nikmat-nikmat luar biasa yang bahkan bersifat supranatural yang tidak bisa terjangkau oleh akal. Misalnya mereka dibelahkan pada mereka laut, kemudian diturunkan pada mereka man wassalwa ketika mereka hidup. Nanti akan kita lihat di sejarahnya, ada saatnya ketika mereka hidup di Sinai, di padang Sinai, itu kan tidak ada penghidupan. Mereka tidak bisa bertani, tidak bisa bercocok tanam. Dari mana mereka mendapat makanan? Itu turun man. Al-man artinya artinya ma'alman wassalwa itu artinya madu dan telur puyuh. Itu adalah makanan yang sangat enak dan sangat bergizi kan. Nah itu bisa turun begitu saja kepada mereka. Akan tapi nikmat itu mereka durhakai seperti itu. Betul. Berarti tadi ya Bani Israel ini dalam Al-Quran disebutkan ini. Kemudian ketika menyebutkan Yahudi misalkan, apakah ada misalkan secara spesifik di dalam Al-Quran? Atau yang ini ternyata berbeda gitu, atau memang dua hal yang berbeda, bisa kita simpulkan kayak gitu secara garis besar. Yahudi dan Bani Israel huwa itu gitu, akan tetapi pemilihan penyebutannya di sini memang itulah yang perlu kita lihat dari hikmah di mananya. Artinya Yahudi ya Bani Israel seperti itu mereka orangnya sama, personnya sama. Oke, menarik Citizen. Tapi tadi menarik juga nih yang Antum bilang, ternyata sudah mencoba meriset supaya kita mengurutkan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sesuai dengan kronologisnya gitu kan. Nah, insya Allah nanti ini yang menarik. Yang akan kita bahas kan. Ya, sayangnya di sini itu kayak gimana? Ya, soalnya apa ya? Kita biasanya kalau baca Quran itu kayak, ya udah sambil lalu saja kisah-kisahnya ini. Sehingga kayak kita bingung gitu, urutannya seperti apa, atau kronologisnya seperti apa. Banyaknya kita hanya membacanya setelah menjadi artikel, banyak setelah kita membaca setelah menjadi buku gitu. Nah, tapi ini menarik nih kalau kita bahas satu-satu gini. Silakan Sidi. Iya. Saya sebenarnya sudah ingin menyiapkan slide ya, tapi karena kita di sini bukan di Zoom, tidak bisa share screen. Oleh karena itu nanti teman-teman coba bisa dilihat sendiri, cari sendiri peta Timur Tengah, karena sangat penting untuk memahami kisah ini. Kita bisa ada di hadapan kita peta Timur Tengah ya, atau Middle East ya, Middle East map. Sekarang kita mulai dari kita akan mulai. Sekarang pertanyaannya begini, pertanyaan dari saudara Rifki tadi, bagaimana sejarah pembangunan tanah Palestina ini? Kita mulai dari tanah Palestina, dari ketika umat manusia waktu itu, sejarah umat manusia, tanah Palestina waktu itu adalah tanah yang tanpa penghuni, tidak bertuan. Tidak ada yang pernah menduduki, belum ada satupun yang menginjak tanah Palestina tersebut. Karena memang persebaran umat manusia belum terlalu seperti sekarang besarnya kan.
Nah, kita mulai dari siapa yang paling pertama datang ke tanah Palestina itu sehingga mereka memiliki otoritas untuk mengklaim dirinya sekarang paling berhak. Apakah Bani Ya. Israel, ataukah Ibraniun, ataukah siapa? Nah, jadi kalau kita rujuk ke peta Timur Tengah, itu kan nanti akan ada Jazirah Arabiyah sekarang. Jazirah Arabiyah kalau dahulu itu ya termasuk Saudi Arabia sekarang, kemudian Yaman, kemudian dan kota-kota selainnya itu sudah ada sejak dahulu untuk persebaran penduduknya di sana. Akan tetapi di sana itu kita tahu Saudi Arabia kan tanah yang panas, tanah yang tandus, kemudian curah hujan juga sedikit. Oleh karena itu mereka penduduk Saudi Jazirah Arabia ini mencoba untuk mencari peruntungan, mencari penjajakan tanah atau lahan yang kira-kira akan memberikan mereka kehidupan lebih baik, yang lebih dekat dengan sumber air, yang tanahnya lebih subur. Akhirnya mereka Jazirah Arabia ini kan kita bayangkan di selatan ya, kalau kita lihat petanya, kemudian mereka ke utara, karena kalau ke selatan lagi kan ke laut, ya ke laut Ya, ya. ya. Akhirnya mereka ke utara. Nah, di utara ini terjadi pada 3000 sebelum Masehi. Abad ke-30 sebelum Masehi berarti tahun 3000 sebelum Masehi. Itu kabilah Arab pertama yang keluar dari Jazirah Arabiyah ada disebut dengan kabilah Alfinokiyun, Alfinokiyin. Jadi kita bahasakan kalau bahasa Latinnya kabilah Pionike. Artinya keturunan Pionike karena dalam bahasa Arab dalam konteks Arab zaman dahulu persebaran penduduk itu adalah mereka tinggal sesama dengan kabilah mereka ya. Itulah sistem sosial mereka terlebih dahulu. Artinya sesama keturunan mereka yang satu nenek moyangnya. Akhirnya ada kabilah Pinokiyin yang mengembara ke utara sampailah mereka ke tepi Laut Mediterania. Laut Mediterania kita tahu ya. Berarti ada Laut Mediterania. Memang berarti di sana akan dekat dengan laut. Nah, di Laut Mediterania ini di tepi Laut Mediterania itu yang mereka temukan, yang mereka pilih sebagai lahan untuk tempat tinggal adalah Lebanon untuk sekarang. Berarti sampai saat ini Palestina masih belum tersentuh. Nah, artinya akhirnya kabilah Pionike ini nyaman tinggal di Lebanon, sudah PW, akhirnya mereka tinggal di situ. Kemudian tersebarlah berita bahwa di utara Arab itu ada penghidupan yang lebih baik ke orang-orang Jazirah Arab yang kekeringan di selatan itu. Akhirnya berbondong-bondonglah menyusul kabilah-kabilah yang lain dari Jazirah Arab untuk ke utara. Mereka menjajaki tidak hanya tepi Laut Mediterania, akan tetapi ada di sana ada Sungai Efrat, ada Sungai Deglah ya. Itu perbatasan dengan Irak. Akan tetapi di sini pada tahun 2500 Masehi, tadi kita mulai sejarahnya dari tahun 3000 Masehi, kemudian pada tahun 2500 Masehi ada sebuah kabilah yang berasal dari Jazirah Arab juga. Nah, ini untuk menegaskan bahwa siapa yang paling pertama datang ke Palestina itu adalah orang dari Jazirah Arab yang ada kabilah Kan'an namanya. Kabilah Kan'an ini menuju utara dan mereka menemukan sebuah tanah yang dekat dengan, selain dekat dengan tepi Laut Mediterania, juga dekat dengan Sungai Urdun atau Sungai Yordania. Nah, di sini mereka akhirnya tempat yang lebih baik bisa dikatakan seperti itu. Nah, di sini ketika kaum Kan'an atau kabilah Kan'an datang menuju ke utara, itu ada kepala suku yang bernama Salim al-Yabusi. Nah, di sini ada beberapa, kalau kita lihat dari segi sejarah sosial Arab, kan ada kabilah, kemudian di bawahnya ada bani-bani gitu ya. Di atasnya kabilah ada sya'ab atau bangsa. Sya'ab, kabilah, kemudian bani. Nah, di sini ada dari Bani Yabus, Yabusiyun. Nah, maka kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah literatur Arab, yang paling pertama mendirikan Ardul Quds sekarang itu, Palestina sekarang adalah orang-orang Yabusiyun. Artinya Yabusiyun ini adalah turunan dari cabang dari kabilah Kan'an. Nah, di sini ada kepala suku yang bernama Salim. Nah, Salim inilah yang pertama kali membangun kota yang sekarang kita kenal dengan Yerusalem. Nah, Yerusalem ini kalau tulisan Latinnya kan Jerusalem, ya kan? Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dan ini sayang sekali saya sendiri baru tahu, baru ngeh, ternyata itu bahasa Arabnya adalah Urshu Salim. Jadi Urs Salim. Ya, bisa dibayangkan kan? Nah, Urs Salim ini dalam bahasa Arab zaman dahulu, Urs itu artinya as-sasahu. As-sasahu artinya dibangun. Berarti Urs Salim artinya
kota yang dibangun oleh Salim Al-Yabusi. Di mana ya Salim Al-Yabusi ini adalah orang asli Arab. Nah, berarti di sini dari sejarah penamaan kota, asli nama kotanya, arti nama kotanya kita tahu, dan ini menjadi hakim yang objektif kepada kita bahwa yang paling pertama membangun kota Yerusalem itu adalah tidak lain adalah orang yang berasal dari Arab. Arab. Nah, kemudian di situ kepala suku membawa kabilahnya yang sangat-sangat banyak di sana. Nah, kemudian bagaimana bisa dinamakan Palestina juga? Ini tidak terlepas dari adanya percampur bauran dengan pendatang dari daerah-daerah lain. Nah, di situ kan mereka kan Palestina ini dekat dengan Laut Mediterania ya. Di Laut Mediterania itu kan di tengah-tengah pulaunya, di tengah-tengah lautnya itu ada setidaknya 3 kepulauan kecil. Yang pertama ada Pulau Siprus, kemudian di tengahnya ada Pulau Karet, kemudian di ujungnya di sana dekat dengan Eropa itu ada Pulau Cecilia. Nah, sedangkan kalau di selatan, Sidi, Maalis, saya potong sebelum kita masuk ke sana. Tadi kan ada kabilah Pionike, kabilah Pionike, kemudian ada juga kabilah Kan'an. Nah, berarti ini 2 kabilah yang berbeda ya. Yang awal merantau dari selatan ke utara itu adalah Pionike, kemudian tersebar kabar lagi bahwa di utara sana lagi ada tempat subur, jalanlah lagi kabilah Kan'an gitu. Atau Kan'an ini turunan dari Pionike tadi? Berbeda, karena artinya mereka berbeda ya? Sama-sama keturunan Arab. Nah, di sini nanti sejarah Arab sendiri bisa dilihat bagaimana mereka itu berdiri, siapa nenek moyangnya. Itu saya pernah baca, tapi kita tidak bisa bahas lebih lanjut di sini ya. Nah, ya, menarik. Artinya, kemudian setelah dari Kan'an itu turunlah kabilah yang masuk namanya. Ke Yabusiun, yang masuk ke arah Palestina sekarang ini gitu. Mereka buatlah Yerusalem atau Ursalim gitu ya. Gitu sih deh. Ursalim itu ingat artinya adalah kota yang dibangun oleh Salim. Salim itu nama kepala suku yang memimpin hijrah atau eksodus bangsa Arab ke utara bagian sana. Oke, jelas. Lanjut Sidi, tadi ada. Sampai sini itu masih disebut dengan Ardu Kan'an ya. Tanah itu disebut dengan Ardu Kan'an. Kalau orang-orang mengatakan kamu di mana? Saya di Ardu Kan'an, tanah Kan'an atau Ursalim. Belum ada sampai sekarang apa istilah Palestina. Dari mana asal usul penamaan Palestina? Itu datang dari seperti saya katakan tadi ada 3 kepulauan. Nah, dari satu kepulauan yang ada di tengah Laut Mediterania ini mereka berlayar dan berlabuh di Palestina sekarang. Nah, jadi Karet ini mereka punya satu kabilah yang orang-orang di Kepulauan Karet ini mereka lah yang punya nama asli kabilah Palestina. Nah, kemudian sampai mereka di sana terjadilah percampuran, walaupun terjadi sebenarnya pembagian lahan ya, akan tetapi karena sistem penamaan kota atau sistem penamaan daerah pada zaman dahulu itu dilihat dari siapa ya kabilah yang mendudukinya, maka dominan juga selain disebut dengan Ardu Kan'an, Ardu Palestina. Nah, jadi memang sampai saat itu masih lebih terkenal sebenarnya Ardu Kan'an, akan tapi sekarang lebih terkenal dengan Ardu Palestina. Artinya Palestina ini adalah kaum yang hijrah dari Ardu Karet ini dari Jaziratu Karet. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut sejarahnya tadi 3000 Masehi, kemudian 2500 Masehi. Kemudian sekarang ini sejarah penting yang kalau yang tadi itu belum diceritakan di Al-Qur'an. Tapi kita lihat sejarahnya dari sebenarnya bisa dilacak dari Al-Ahdul Qadim atau Perjanjian Lama, Taurat, atau misalnya Bardiyat atau tulisan-tulisan naskah-naskah lama ya. Dan ini sebenarnya ditulis oleh sejarawan barat Weldernet namanya. Dan itu beliau cukup objektif dalam menulis tentang sejarah Arab. Kemudian sekarang kita mulai dari penyebutan Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran yang paling pertama dengan itu adalah Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim, bagaimana awal mula Nabi Ibrahim datang ke Palestina sekarang. Nabi Ibrahim itu terlahir kisaran tahun 2000 sebelum Masehi atau sampai 1700 sebelum Masehi. Nah, 2000 tadi kan 2500, sekarang 500 tahun kemudian. Artinya setelah Palestina ini berdiri matang, setelah 500 tahun barulah akan datang Nabi Ibrahim. Di mana Nabi Ibrahim ini adalah asli kelahiran Babilonia. Babilonia itu ada di Irak sekarang. Nah, karena di Babilonia itu Nabi Ibrahim terlahir di tengah-tengah kaum paganis, penyembah berhala. Kemudian beliau diutus sebagai rasul,
kemudian mendakwahkan kaumnya untuk mentauhidkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi didurhakai oleh kaumnya. Kemudian bahkan kita tahu sejarahnya, kita tidak perlu secara detail di sini. Singkat cerita, beliau diancam, bahkan dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian oleh ayahnya sendiri diancam hukum rajam. Oleh karena itu, beliau mengajak pengikutnya yang mau mengikuti beliau, dan mengajak juga ketika kita tahu ada Nabi Lut namanya ya. Nabi Lut itu semasa dengan Nabi Ibrahim. Bahkan memiliki ikatan keluarga, di mana beliau adalah entah keponakan atau sepupu ya. Ibnu Ukhti berarti keponakan Nabi Lut ini keponakan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Lut diazab kaumnya, maka diperintahkan oleh Allah SWT untuk kabur sebelum tanahnya itu diazab. Nah, akhirnya mereka sama kloternya ini, Nabi Ibrahim, kemudian istri beliau Sarah dan beberapa pengikutnya, dan Nabi Lut dan beberapa pengikutnya yang beriman. Itu apa kata Allah SWT? Wa najainahu, kami selamatkan Nabi Ibrahim, wa Luton, dan kami selamatkan Lut, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, kepada sebuah tanah yang kami berkahi. Di mana tanah yang kami berkahi ini? Menurut mufassir itulah tanah Palestina. Jadi dari Babilonia, Nabi Ibrahim menyeberangi Sungai Efrat. Nah, ini perlu diingat nih. Nabi Ibrahim menyeberangi Sungai Efrat untuk sampai ke Palestina. Nah, karena mereka menyeberang, dalam bahasa Arab, menyeberang itu bahasa Arabnya apa? Abaro ya, menyeberang. Oleh karena itu mereka disebut dengan Aibari, artinya kaum penyeberang. Oleh karena itu sampai sekarang orang-orang Yahudi juga mengaku dirinya sebagai Ibrani, karena merujuk kepada asal usul Nabi Ibrahim. Nah, sampai sekarang ini kan baru ada tahun 2000 inilah, sampai 1700 Masehi inilah baru muncul istilah Ibrani ini. Tadi kita tahu pertama muncul istilah Ardu Kan'an, kemudian Ardu Palestina, sekarang muncul Ardu Ibrani. Sampai saat ini belum ada Yahudi, belum ada Bani Israel. Nah, hiduplah Nabi Ibrahim di sana dengan keluarganya, dengan pengikutnya. Akan tetapi karena terjadi kekeringan lagi, tidak jarang juga terjadi kekeringan di Palestina, beliau melakukan beberapa kali hijrah, dan diantaranya hijrah ke Mesir, membawa istri beliau Sarah. Akan tetapi terjadi sebuah kasus di mana Fir'aun Mesir pada saat itu menginginkan istri Nabi Ibrahim, Sarah. Oleh karena itu, untuk mencari keamanan, beliau kembali ke Palestina, dihadiahkan Siti Hajar yang nantinya akan menjadi ibu Nabi Ismail. Sedangkan Sarah ini kan ibunya Nabi Ishak. Nah, seperti itu. Nah, beliau juga, Nabi Ibrahim pokoknya menetap di Palestina. Beliau sempat pergi ke Mekah, kita tahu bagaimana beliau mendirikan Ka'bah. Akan tetapi tetap yang menjadi tempat tinggal asli beliau adalah Palestina sampai beliau wafat di sana. Dan salah satu daripada kota terkenal di Palestina sekarang adalah disebut dengan Madinatul Khalil, atau kalau dalam bahasa lainnya Galilea City, kota Galilea. Karena disitulah Nabi Ibrahim dimakamkan, disebut dengan Madinatul Khalil, dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim sang Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah. Oke, sampai sini untuk fase ketiga ya. Kita sebutnya sebagai fase ketiga. Nah, Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nah, dari Nabi Yakub inilah yang kita kenal, tadi sudah kita katakan, Nabi Yakub inilah orang yang sesungguhnya diberi julukan Israel. Nah, oleh karena itu, beliau memiliki 12 orang anak. Ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, ada Syamun, ada Lawe, ada Yahuda, ada Robin, ada Zeolon, ada Dan, ada Basakir, ada Gad, ada Asyir. Itu 12 itu. Dan disinilah nanti, kalau dalam bahasa Arab, pembagian keturunan itu, pembagian sosial berdasarkan keturunan itu disebut dengan kabilah. Kalau dalam konteks Bani Israel, mereka disebut dengan asbat. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan wa Ibrahima, wa Ishaqa, wa Yaquba, wal asbat. Arti asbat itu adalah berdasar dari isna asra asbatan. Dan misalnya dalam surat Al-A'raf disebutkan wa qatta'nahum musnata asyrata asbatan umama minhumus salihuna wa minhum duna dzalik. Kami membagi-bagi Bani Israil itu menjadi 12 asbat atau 12 kabilah. Artinya sekarang dari 12 kabilah ini banyak dari mereka yang soleh, yang benar-benar beriman, yang bertauhid, yang mengikuti jejak nenek moyang mereka yang nabi, dan ada juga wa minhum duna dzalik, artinya tidak baik, artinya durhaka. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menggeneralisir orang-orang Bani Israil ini semua jahat, banyak yang baik. Sebagaimana Al-Quran mengatakan minhumus solihun wa minhum duna dzalik.
Bahkan salah satu daripada keturunan Nabi Israel adalah Nabi Yusuf diangkat juga menjadi nabi. Dan itu kita lihat kisahnya dijadikan sebagai, diabadikan nama beliau sebagai salah satu daripada nama surah dalam Al-Quran yang luar biasa. Kalau misalnya dari sisi balaghah, dari sisi bayan, susastra, itu sangat-sangat luar biasa kalau dikaji bagaimana Allah SWT menceritakan kisah Nabi Yusuf kemudian dengan saudara-saudara beliau. Nah, Nabi Yusuf ini kita tahu kan, beliau singkat cerita dibuang ke Mesir, terdampar ke Mesir karena dibuang oleh saudara-saudaranya, dipungut oleh orang, kemudian dibeli oleh sampailah ke keluarga istana, diasuh oleh Raja Mesir. Kemudian terjadi pada beliau fitnah, kemudian beliau dimasukkan ke dalam penjara, kemudian karena beliau memiliki keahlian untuk menafsirkan mimpi, akhirnya beliau dan berhasil menyelamatkan Mesir dari ancaman paceklik karena ramalan beliau kekeringan. Akhirnya ini kan prestasi yang sangat luar biasa bagi Nabi Yusuf, artinya bisa menyelamatkan nyawa Mesir yang ternyata benar prediksi beliau, sehingga Raja Mesir bisa mengambil kewaspadaan sebelum tibanya paceklik atau kekeringan itu. Nah, oleh karena itu Nabi Yusuf atas prestasinya itu dijadikanlah sebagai innaka makinun amin. Sekarang kamu saya angkat menjadi pejabat. Silahkan kamu pilih jabatan apapun yang engkau inginkan. Maka Nabi Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ard. Tempatkanlah aku dalam jabatan untuk mengelola kekayaan negara, logistik negara. Maka beliau diangkat, kalau dalam konteks zaman sekarang itu wazirut tamwin atau menteri logistik. Nah, karena beliau diangkat sebagai menteri logistik, kemudian pada saat itu kebetulan terjadi kekeringan di Mesir, oleh karena itu orang-orang di Palestina, oleh karena itu orang-orang di Palestina perlu datang ke Mesir untuk membeli barang-barang hasil pertanian yang telah disimpan, yang telah yang telah dikumpulkan sebagai kewaspadaan sebelum tibanya kekeringan itu. Terjadi kekeringan di seluruh belahan dunia gitu. Oleh karena itu, karena beliau sebagai wazir tamwin, beliaulah yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang datang dari Mesir. Nah, datanglah termasuk keluarga atau saudara yang dahulunya telah berbuat makar, yang dahulunya telah hampir membunuh Nabi Yusuf. Nah, kemudian akhirnya bertemulah, kemudian diterima pemaafan mereka, penyesalan kakak-kakaknya yang dahulunya jahat kepada beliau. Oleh karena itu Nabi Yusuf mengundang Nabi Yakub, ayah beliau, dengan semua anak-anaknya yang ada di Palestina, semua Bani Israel itu diundang datang ke Mesir. Nah, ini ada yang menarik lagi. Ada yang menarik, kenapa Mesir waktu itu menerima kedatangan Bani Israel. Kenapa? Ya. Karena dilihat dari segi politik, waktu itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang bernama Heksos. Raja Heksos. Ya. Raja Heksos ini bukan asli Mesir, melainkan berdasar adalah orang-orang yang Samiyun atau kaum Semit juga. Nah, mereka asalnya adalah datang ke Mesir untuk mengembala kambing, mengembala sapi. Akan tapi karena kekuatan mereka mampu mengkudeta Fir'aun yang asli Mesir. Kemudian mereka lah yang menduduki kerajaan. Akhirnya orang-orang Mesir banyak yang benci kepada Raja Heksos ini, ingin mengkudeta Raja Heksos. Mengkudeta, ingin menggulingkan, merebut kerajaan dia. Akan tetapi oleh karena itu ketika datangnya Bani Israel, maka Bani Israel ditempatkan oleh Raja Heksos ini di tempat yang sangat-sangat baik, disambut dengan sambutan yang baik karena dilihat mereka ini sama-sama pendatang. Raja Heksos juga pendatang, bukan asli Mesir. Kemudian juga akan dilihat bahwa Bani Israel ini bisa dimanfaatkan sebagai pembela Raja Heksos, dari melindungi Raja Heksos dari bahaya revolusi yang akan dilancarkan oleh penduduk Mesir kapanpun kesempatan itu ada. Nah, oleh karena itu, ditempatkanlah Bani Israel ini di sebuah lahan yang sangat-sangat bagus, yang subur. Akhirnya Bani Israel ini melakukan pertanian, kemudian dari penjualannya mereka ini menjadi kaya raya. Jadi di Bani Israel ini mereka hidup sangat sejahtera, hidup makmur Bani Israel ini, dan sangat kaya raya. Dan Bani Israel pun dibenci oleh penduduk Mesir. Dan penduduk Mesir pun, Bani Israel pun benci kepada penduduk Mesir. Karena di satu sisi mereka berbeda secara ideologis. Karena Bani Israel ini kan waktu itu adalah sebelum menyimpang, mereka itu adalah orang-orang yang menganut agama tauhid. Sedangkan Mesir sendiri adalah orang-orang yang musyrik, yang menyembah Tuhan berupa
berupa yang menyembah sapi, yang menyembah sungai Nil, yang menyembah matahari. Oleh karena itu, Matahari. oleh karena itu tidak nyambung gitu antara Mesir dengan Bani Israel. Oleh karena itu Bani Israel, dan inilah yang menjadi tabiat mereka sampai sekarang, mereka tidak antisosial dengan orang-orang yang non ras mereka. Mereka lebih banyak mengungkung diri dengan sibuk melakukan pertanian, mengumpulkan harta. Mereka tidak mau menjadi bergaul dengan orang-orang Mesir. Apa sih orang-orang Mesir itu? Nggak maulah bergaul sama mereka. Nah, seperti itu. Bahkan setelah mereka kaya raya, Mesir itu, mereka menjadikan Mesir itu menjadi budak mereka, menjadi pekerja mereka. Dipekerjakan, orang pribumi aslinya dipekerjakan gitu oleh pendatang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Begitulah zaman itu bagaikan bola bundar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Karena Bani Israil ini asik mengumpulkan harta, mereka tidak tahu dunia politik itu seperti apa. Ternyata tiba saatnya kaum Mesir mendapatkan kesempatan untuk menggulingkan Raja Heksos. Ya, akhirnya Raja Heksos yang dahulunya pendatang, kemudian justru dia yang menjajah rakyat Mesir, akhirnya berhasil digulingkan oleh pribumi Mesir, dan akhirnya duduklah di tahta itu orang Mesir asli. Nah, kemudian orang-orang yang Samiyun, pendukung Raja Heksos ini dibasmi semua, diusir, dibunuh semuanya. Nah, sedangkan bagaimana sekarang nasib Bani Israel? Nah, karena nasib Bani Israel, mereka sudah sekarang tidak ada lagi pembelanya dari pemerintah, akhirnya diazablah, ya sumunahum su'al azab, kata Al-Quran. Nah, inilah sekarang kita rangkaikan lagi bagaimana kisahnya muncul Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun yang sekarang nih. Nah, Fir'aun yang sekarang Nabi Musa itulah. Dimulai dari itu. Dimulai dari ini, ya. Jadi dia berbuat zalim kepada Bani Israel, dirampas semua harta kekayaannya, kemudian yang dahulunya orang Mesir dipekerjakan oleh Bani Israel, sekarang orang-orang Bani Israel lah yang dipekerjakan, diperbudak, bahasa apanya, kerja romusa ya, oleh orang-orang Mesir asli. Nah, di saat inilah mereka disiksa, kemudian diperbudak, bahkan ada seorang kahin, seorang dukun yang meramalkan dan mengabarkan kepada Firaun, mengatakan bahwa kamu tetap harus hati-hati dengan Bani Israel ini. Jangan sampai kamu lengah. Nanti bisa-bisa Bani Israel ini terbentuk kekuatannya, kamu bisa berbahaya. Oleh karena itu yuqattiluna abna'ahum. Mulailah diterapkan oleh Firaun ini karena termakan oleh hasutan dukun, prediksi dukun. Akhirnya diberlakukanlah setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu diapakan? Dibunuh. Iya. Dan di sini termasuk yang terlahir pada waktu itu ketika nizam atau peraturan itu diterapkan, Nabi Musa yang lahir di sini. Akan tapi karena Allah SWT ingin menyelamatkan Nabi Musa, ingin mengangkat dia sebagai nabi, akhirnya diselamatkanlah dari itu. Dan kisahnya ini dijelaskan dalam suratul Qasas, bagaimana Nabi Musa bisa selamat dari pembunuhan Firaun yang menerapkan pembunuhan sebuah bayi laki-laki. Bahkan Nabi Musa anehnya justru diasuh oleh Firaun sendiri. Nah, beliau Nabi Musa tumbuh di istana, tumbuh seperti anak-anak raja gitu, di hidup mewah, hidup glamor. Nah, akhirnya beliau, karena ini ada posisi istri Firaun yang beriman ya, Siti Asiyah. Nah, kemudian singkat cerita Nabi Musa menjadi orang yang tumbuh muda yang sudah kuat. Nabi Musa ini digambarkan sebagai orang yang sangat kuat, kekar. Nah, ketika satu hari beliau terjadi peristiwa yang akan mengubah segalanya, yang akan mengubah, yang menjadi titik tolak bagi Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ceritanya pada suatu hari berjalan di sebuah di desa di Mesir. Kemudian beliau melihat memang kejadian yang biasa terjadi, yaitu orang Mesir asli mereka terjadi menyiksa orang Bani Israel, karena kan mereka sebagai orang rendahan ini Bani Israel dilihat oleh orang Mesir asli. Akan tapi si orang Bani Israel ini melakukan perlawanan, maka terjadilah konflik. Ketika Nabi Musa kebetulan lewat, akhirnya Bani Israel ini karena satu bangsa dengan Nabi Musa meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini karena beliau orang baik, berniat ingin menolong, beliau akhirnya memberikan sebuah tinju. Hanya sebenarnya tinju itu kan tidak berujung pada kematian, seharusnya tidak berujung pada pembunuhan. Akan tapi karena saking kuatnya Nabi Musa, akhirnya tentara Mesir, prajurit Firaun ini yang
apa tadi yang Meninggal. berkelahi dengan itu mati, akhirnya tewas. Nah, sampai Nabi Musa melihat itu akhirnya taubat, tewas, dan takut Nabi Musa. Takut Nabi Musa jangan sampai itu ketahuan oleh ayah angkatnya Firaun, maka akan sangat Ayahnya. murka. Karena itu yang dibunuh adalah prajurit dia kan. Nah, sampai saat ini kasus pembunuhan itu tidak ada yang tahu karena tidak ada saksi mata di sana selain orang Bani Israel yang tadi yang minta tolong. Nah, besoknya lagi hal itu terjadi. Nabi Musa ketika keluar uh, dengan pelan-pelan, takut ada yang mengetahui beliau adalah pelaku pembunuhan. Terjadi lagi seperti itu, terulang lagi kejadiannya. Kemudian Bani Israel itu yang sedang konflik dengan seorang tentara Mesir minta lagi pertolongan kepada Nabi Musa. Kali ini Nabi Musa marahnya kepada orang Bani Israel. Innaka lagawiyyun mubin, katanya. Kamu ini selalu bikin gara-gara, katanya. Nah, dikira Nabi Musa akan kali ini menghajar dia. Oleh karena itu, orang Bani Israel ini keceplosan gitu. Apa katanya? Kama qatal tanafsan bil ams. Apakah kamu ingin membunuh saya seperti kamu membunuh orang yang kemarin? Nah, akhirnya orang yang ada di samping itu, orang Mesir sendiri tahu bahwa, oh ternyata kamu, Musa, pelaku pembunuh prajurit kemarin. Akhirnya disebarkanlah, disampaikan kepada Firaun bahwa tiada lain yang membunuh prajurit Firaun itu adalah Nabi Musa. Oleh karena itu Firaun murka, akhirnya Nabi Musa kabur tanpa tahu arah. Singkat cerita beliau sampai ke Madian, tempat di mana ada di sana seorang nabi, Nabi Syuaib. Beliau menikah, diangkat sebagai menantu, menikah dengan salah satu anaknya, kemudian menggembala kambing di sana bertahun-tahun. Nah, kan tetapi Nabi Musa setelah hidup makmur di Madian, beliau rindu kepada Mesir. Ingin kembali bagaimana ya kabar Mesir, bagaimana ya kabar Bani Israel, bangsaku di sana, apakah mereka masih terjajah. Akhirnya beliau istisyarah, minta diskusi dengan mertua beliau, Nabi Syuaib. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, ya sudah, kalau kamu memang rindu ke Mesir, cobalah berangkat dulu ke sana. Nah, sampailah beliau mengajak istrinya ke sana. Kemudian sampai itu kan beliau berangkat dari Madian. Nah, ini beliau sekarang sampai di padang tandus, padang luas Saina. Nah, di Saina ini kan kita tidak tahu arah. Mungkin teman-teman pernah ke sebuah padang, kita tidak tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat, kalau tidak ada kompas. Atau kalau bukan orang yang sangat pengalaman atau khobir terkait menjadi guide untuk itu. Nah, sedangkan Nabi Musa belum terlalu pengalaman. Oleh karena itu, ini saya kemana nih? Akhirnya beliau pada malam hari menemukan sebuah seperti suluhan api dari jauh. Suluh api, akhirnya beliau maju ke sumber cahaya api itu. Ternyata itu adalah beliau mendapatkan wahyu. Beliau diangkat oleh Allah SWT. Dari dialog itu, salah satu perintah Allah SWT kepada Nabi Musa adalah berangkatlah dan dakwahlah kepada Fir'aun. Dengan mengatakan ada di surat Nazi'at, ini kita rangkaikan lagi, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa. Artinya, masa saya engkau perintahkan aku untuk berdakwah kepada Firaun, ya Allah, sedangkan Firaun itu sangat-sangat kuat, ini akan berbahaya bagiku. Akan tetapi Allah SWT berjanji akan melindungi Nabi Musa untuk itu, dan diberikan seorang wazir, yaitu Nabi Harun. Nah, akhirnya kemudian itu misi pertama, mendakwahkan Firaun. Ada 2 misi. Kemudian misi kedua adalah untuk membebaskan Bani Israel dari kezaliman Firaun saat itu. Kalau memang bisa jangan sampai Bani Israel ini disiksa lagi. Nah, ini seperti saya tekankan lagi, Al-Quran sangat mengajarkan kita objektivitas. Kita membenci perbuatan buruk, perbuatan kejam yang dilakukan oleh Yahudi itu silahkan. Akan tapi membenci Yahudi sebagai manusia itu jangan. Artinya kita membenci perbuatan Yahudi yang jelek itu, yang menjajah itu, oke. Akan tetapi untuk menjadi antisemitik itu jangan. Karena yang dilakukan Firaun ini adalah antisemitik. Antisemitik artinya anti dengan bangsa Yahudi. Artinya sekarang ada juga selorohan kawan-kawan yang mengatakan benar juga berarti yang dilakukan oleh Hitler pada tragedi Holocaust, karena wajar dia membunuh Bani Israel. Nah, karena apa yang dilakukan oleh Hitler pada tragedi Holocaust ini, walaupun sebenarnya bisa diterima juga ya karena pengkhianatan orang-orang Yahudi, akan tapi tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh Firaun pada waktu itu. Ya, berarti maksudnya dari dalil ini kayak bisa kita bilang gitu, yang kita kutuk sebenarnya bukan orangannya gitu, bukan per orangnya gitu kan, tapi yang kita kutuk itu perbuatannya gitu. Karena tadi motivasi ataupun
kenapa Nabi Musa harus ke Mesir kembali untuk berdakwah Firaun dalam hal ini ya tadi karena dia telah kayak membenci orang gitu, bukan hanya lagi membenci perbuatannya, tapi kayak membenci orang gitu ya sih dia kira-kira. Ya. Ya, lanjut. Ya, jadi sampai saat ini kan Bani Israel ini masih di Mesir kan, ya kan? Ya. Bani Israel ini belum pernah yang pernah menginjak tanah Palestina itu hanya Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak, Nabi Yakub. Itu pun ketika mereka masih sebuah keluarga kecil, belum menjadi sebuah masyarakat. Nah, sekarang kalau memang mereka Yahudi, Nabi Yahudi itu siapa? Nabi Musa kan? Nabi Musa itu lahir di mana? Lahir di Mesir. Dan nanti wafatnya juga masih dalam kawasan Mesir di sekitar Sinai sekarang. Artinya Nabi Musa sendiri sebagai Nabi Bani Israel, beliau tidak pernah menginjak dalam sejarah hidupnya, beliau tidak pernah menginjak Palestina. Nah sekarang ketika mereka Yahudi, ini adalah tanah Nabi kami, Nabi Musa sendiri sebagai Nabi mereka tidak pernah menginjak tanah Palestina. Ya nggak, logikanya seperti itu. Ya. Nah sekarang singkat cerita, Nabi Musa membawa misi untuk mendakwakan Fir'aun. Kemudian Fir'aun meskipun dengan sebuah bayinat, mukjizat, bukti yang nyata, yang luar biasa yang disampaikan bahwa untuk menegaskan bahwa Nabi Musa itu benar-benar Nabi yang membawa risalah dari Allah, tetap Nabi Musa dan Fir'aun dan pembesar-pembesar kerajaan Mesir itu durhaka. Haman, Korun, dan semua itu durhaka. Oleh karena itu, karena Nabi Musa gagal untuk melakukan misi pertama, yaitu mentauhidkan Fir'aun, untuk mengajak Fir'aun bertaubat, ya sudah, beliau minta baik-baik kepada Fir'aun. Kalau memang kamu memang tidak mau beriman, ya sudah, serahkan kepadaku Bani Israel. Nabi Musa ingin agar misi keduanya ini setidaknya yang berhasil. Tapi Fir'aun tidak mau. Oh, ini kan Bani Israel ini ada di bawah kekuasaan saya. Kalau misalnya kamu yang ambil, siapa yang kami perbudak, siapa yang kami pekerjakan? Repot juga nanti kan kalau mereka kerja sendiri. Akhirnya Nabi Musa karena melihat Fir'aun tidak mengizinkan itu, akhirnya melakukan sebuah konspirasi dengan Bani Israel. Kita membahasakan konspirasi artinya kesepakatan, kapan nih kita kabur gitu. Kita kabur, kita berkumpul semua. Oke, kita atur jadwalnya malam-malam hari ketika orang-orang tertidur. Artinya pada malam hari mereka keluar dari dikumpulkan, dikomandoi oleh Nabi Musa. Mereka keluar dari Mesir, berjalan terus sampai berjalannya itu sampai di tepi Laut Merah, sekarang Kanal Suez. Ya, karena kalau kita lihat kan untuk dari Mesir untuk ke Israel itu sebenarnya dahulu sebelum ada Kanal Suez kita perlu menyeberang laut. Nah, sampai di sana ternyata Fir'aun tahu mereka mengejar dengan kudanya. Akhirnya ketika sudah hampir berhasil mengejar orang-orang Nabi Musa, Bani Israel, akhirnya dimunculkanlah mukjizat oleh Allah SWT pada Nabi Musa. Nabi Musa berhasil membelah lautan, dan terjadi seperti kita tahu, lautan itu terbelah. Kemudian Bani Israel berhasil menyeberangi Lautan Merah. Kemudian ketika Fir'aun masih di Lautan Merah, kemudian laut itu tertutup lagi, maka tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, mereka berhasil menyeberang nih. Mereka sampai di mana? Mereka baru sampai di Sinai. Belum sampai ke Palestina, belum masuk ke Palestina. Ya sampai di sini ya. Nah, kemudian saat itu mereka melakukan singgah di Sinai. Di Sinai ini lumayan lama, artinya banyak kejadian-kejadian yang diceritakan dalam Al-Quran, termasuk misalnya mereka bertemu dengan Samiri yang menyembah Ejel atau patung sapi. Coba bayangkan betapa mukjizat, mereka melihat dengan mata kepala sendiri Nabi Musa itu berhasil membelah lautan. Kemudian ketika mereka tidak ada sumber air, Nabi Musa bisa memukul batu sehingga terpancar dari batu itu air sebanyak 12 pancaran sesuai dengan 12 asbat tadi. Kemudian begitupun turunnya man wassalwa. Kemudian begitupun nikmat Allah SWT menyelamatkan mereka dari penindasan Fir'aun. Akan tetapi ketika sampai mereka di Sinai melihat ada kaum, yaitu yang dipimpin oleh Samiri, menyembah Ijal, mereka malah ingin menyembah Ijal. Karena apa? Perlu kita lihat kenapa mereka kok menyembah Ijal, bukannya mereka dahulunya Bani Israel ini bertauhid sesuai dengan agama Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nah, ini terkontaminasi, akidah mereka itu terkontaminasi selama mereka di bawah penindasan Fir'aun.
Jadi karena Mesir ya. Mesir ini mereka penyembah berhala, akhirnya mereka ikut-ikutan menyembah berhala, bahkan menyembah Firaun juga. Nah, itu mereka karena memang beginilah setan zayyana lahumus syaitanu a'malahum, mereka merasa nyaman gitu dengan penyembahan Ya. berhalanya. Nah, oleh karena itu mereka ketika melihat orang menyembah berhala tergoda lagi. Terbawa gitu kayak. Ya. Terbawa. Ayo dong, wahai Nabi Musa, Sayyidina Musa, buatkan untuk kami ijel atau sebuah patung agar ada yang kita sembah gitu. Ya. Akhirnya Nabi Musa murka kan, kalian ini makanya keluar wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Artinya diingatkan kembali oleh Nabi Musa, ingat dong nikmat Allah SWT pada kalian. Maka yang paling pantas kalian sembah itu adalah Allah. Nah, karena melihat Nabi Musa murka, mereka takut dengan kewibawaan ketegasan Nabi Musa. Akan tapi terjadi suatu peristiwa Nabi Musa dipanggil untuk menuju mikot ke Bukit Tursina. Nah, ketika Nabi Musa mikot ke Bukit Tursina selama 40 hari, inilah muncul kenakalan-kenakalan di belakang Nabi Musa, mereka menyembah patung ijel itu. Ketika Nabi Musa sampai ke sana, melihat mereka menyembah patung ijel, Nabi Musa murka, bahkan kepada saudara beliau Nabi Harun. Nah, akhirnya diazab oleh Allah SWT karena itu diberikan petir, akan tapi sebagai mukjizat lagi mereka dibangkitkan. Akhirnya mereka bertaubat. Muncullah doa seperti tadi, waktu lana fi hadhid dunya hasanah inna hudna ilaik. Dari situlah muncul mereka sebagai kaum Yahudi, sebagai kaum yang bertaubat dari penyembahan ijel. Nah, kemudian sekarang ada lagi perintah Allah Subhanahu wa taala dari ketika di Bukit Tursina itu Allah SWT memerintahkan Musa untuk, ini terdapat kisahnya di suratul Maidah, yaitu Nabi Musa diajak untuk mengajak Bani Israel ini untuk masuk Al-Ardul Muqaddasatil Latiba, Al-Ardul Muqaddasah. Artinya tanah yang merupakan tanah nenek moyang mereka yang dahulu dibangun oleh memang dibangun oleh Yabusiyun, tetap perlu kita ingat, akan tapi pernah diduduki oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Oke, sekarang karena di Sinai itu kan sebuah padang tandus. Nanti kalau kalian ingin enak makan di sana yang bisa dicocok tanami, kemudian akan ada produksi-produksi tanah, itu silahkan masuk ke Al-Ardul Muqaddasah, yaitu Palestina. Akan tetapi begini kata Nabi Musa, sebelum kita masuk, saya akan memilih dari 12 asbat satu perwakilan. Nah, dikumpulkanlah 12. Gimana? Untuk ngecek ya? Ya, untuk survei. Ya, untuk survei itu dikumpulkanlah 12 orang perwakilan dari 12 asbat ini. Akan tapi dengan catatan kata Nabi Musa, ketika kalian kembali sampai dari Al-Ardul Muqaddasah itu, langsung temui saya. Dan apapun yang kalian temukan di Al-Ardul Muqaddasah itu kabari saya, jangan sampai dibeberkan kepada Bani Israel yang lain. Nah, itu kata Nabi Musa yang perlu diingat. Akan tetapi ketika mereka masuk, mereka menemukan kaum yang disebut kaum Amalikoh. Amalikoh ini artinya raksasa. Artinya raksasa artinya kaum Kanaan itu memang kaum yang sangat-sangat besar, yang tubuhnya kekar. Oleh karena itu, Bani Israel ini, ya dari sini kita mengambil kesimpulan juga sifat mereka, karena dari sejarah-sejarah ini kita bisa mengistiqro sifat yang melekat pada diri mereka sampai sekarang. Dan itu adalah sifat al-jubn atau sifat kepengejutan. Mereka melihat di sana ada kaum Amalikoh yang besar gede badannya, mereka langsung takut, langsung ciut. Masa kita diperintahkan untuk masuk ke tanah ini? Di sini kan ada orang-orang nyebar, ada orang-orang yang sangat kuat. Akhirnya mereka kembali ke kaumnya dan mengingkari aturan yang telah diberikan oleh Nabi Musa. Mereka tidak menemui Nabi Musa terlebih dahulu, tapi langsung mengumumkan kepada kaumnya, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Kami menemukan di sana ada kaum jabbar, artinya kaum yang kuat. Kalau kita bisa masuk ke sana, kita sama saja. Mereka harus keluar dulu ditindas, nanti di sana kita juga akan ditindas lagi sama kaum jabbarin ini. Nah, akhirnya Nabi Musa marah, kok bisa-bisa mereka melanggar peraturan saya, mereka malah membeberkan. Akhirnya Bani Israel ini semua takut. Kami tidak mau masuk ke Al-Ardul Muqaddasah seperti itu. Kecuali 2 orang saja, yaitu ada namanya Yusha bin Nun, kemudian ada namanya satunya lagi yang ini Yusha bin Nun, dan satu lagi Ibnu Yohana pokoknya.
Dan itulah yang Nah, benar-benar Yusha bin Nun dan Ibnu ini bukan Kalib bin apa? Yohana. Bukan perwakilan. Ya, bukan perwakilan dari 12 kabilah ya, tapi memang kayak Ya, perkumpulan itu aja. Oh, perwakilan. perwakilan. Beliau juga pergi ke sana langsung yang mensurvei, akan tetapi mereka ini yang benar-benar yang langsung mengabarkan kepada Nabi Musa bahwa di sana bagaimana kondisi terkini di sana. Bahkan ketika Nabi Musa mengatakan kalian kita pergi saja, kita berangkat saja kalau memang mereka menerima kita, oke, kita akan berhidup bertetangga dengan mereka. Kan belum tentu akan terjadi peperangan. Kalaupun mereka memerangi kita, ya sudah, insya Allah Allah akan menolong kita. Kalian adalah umat yang diistimewakan oleh Allah SWT, insya Allah bisa mengatasi kaum Jabbarin itu. Akan tapi mereka mengatakan innalan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kemudian mereka mengatakan idhab anta warabuka faqatila innaha huna qa'idun. Ya, tidak usah memaksakan kami wahai Musa. Kalau memang kamu memang mau masuk ke sana, pergi saja kamu sendiri sama Tuhanmu berdua. Di sana kamu akan kalau memang kamu ingin berperang dan memang dijanjikan akan menang, ya sudah kamu sendiri berperang. Kan sudah ada Tuhan yang membela. Kami di sini cukup duduk-duduk saja katanya. Akhirnya Nabi Musa putus asa. Nabi Musa melapor kepada Allah SWT di suratul Maidah itu bahwa umatnya tidak mau masuk, maka Allah SWT mengatakan yatihuna fil muharramatun alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Kalau memang seperti itu, saya kutuk nih Bani Israel. Mereka tidak akan mampu masuk, padahal ini kan tanah yang sangat-sangat bagus. Kalau mereka mau masuk, mereka akan sangat-sangat diuntungkan di sana. Akan tapi ya sudah, Allah SWT marah, mereka tidak akan mampu masuk ke sana dan akan terjadi tih atau tersesat di Padang Tandus itu selama 40 tahun. Bayangkan selama 40 tahun itu di Padang Sinai itu mereka tidak tahu arah, tidak tahu selatan, tidak tahu utara. Mereka ingin keluar, mereka ingin pergi ke tempat yang lain karena tidak nyaman berada di Sinai itu tidak bisa. Mereka seolah-olah misalnya tidak berujung, seolah-olah Padang itu tidak berujung gitu. Kita ingin misalnya bayangkan mereka ingin pergi ke Mesir, tidak bisa. Mereka ingin pergi ke Lebanon, tidak bisa. Mereka ingin pergi ke Yordania, tidak bisa. Karena diberikan kutukan selama 40 tahun oleh Allah SWT, artinya mereka tersesat tanpa tahu arah. Nah, selama 40 tahun inilah Nabi Musa wafat, kemudian Nabi Harun wafat, kemudian diwasiatkanlah sebagai pemimpin Bani Israel saat itu adalah Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun ini terkenal dengan raja yang tegas, yang keras, yang memiliki wibawa yang kalau misalnya tidak mau Bani Israel ini, udah saya akan siksa mereka, pakai cara kekerasan ini Yusha bin Nun. Akhirnya setelah berhenti masa 40 tahun kutukan Allah SWT itu, akhirnya mereka tidak lagi tersesat di Padang Sinai. Akhirnya dengan pimpinan Yusha bin Nun mereka memasuki tanah Palestina sekarang. Ya, ini barulah masuk itu tadi kita berhenti pada abad tahun 2000-an Hijriah ya. Dan ini tahun 1030 Hijriah. Tahun 1030 Hijriah itu kisarannya. Berarti Sidi, hatta Nabi Musa pun tidak sampai kepada Ardu Palestina itu gitu. Ya, Nabi Musa tidak lahir di Mesir, wafat pun di Mesir. Di Mesir, ya. Iya, tidak pernah masuk. Berarti Yusha bin Nun dan beberapa teman-temannya lah yang sampai kepada Ardu Palestina. Nah, yang mana tadi itu ya. Dari sini nanti kalau abad 2000 ini. Saya spoiler nih ya. Kalau misalnya mereka mengklaim bahwa mereka punya hak di tanah Palestina. Bayangkan tadi kita mulai sejarahnya dari 3000 Masehi, sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2000 sebelum Masehi. Sekarang tahun 2000 berapa? 2020. Udah Masehi. 2020 Masehi. Berarti sudah 5000 tahun berlalu. Selama 5000 tahun ini yang tetap tinggal di sana itu selalu ada orang-orang Arab asli. Nah, sedangkan Bani Israel itu baru akan kita hitung masuk tahun 1030 Masehi sebelum ketika pada masa Yusha bin Nun. Barulah Yusha bin Nun mendirikan negara Israel lah kalau kita katakan. Untuk berdirinya sebuah negara itu diawali dengan masuknya Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Nah, ini terjadi pada tahun 1030 Masehi. Nah, ini akhirnya Yusha bin Nun jadi di sini ada sebuah firman Allah SWT, wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dukhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Artinya sebagai penghayatan atas nikmat besar Allah SWT mengatakan ketika kalian masuk ke Ardul Muqaddasah itu masukilah dalam keadaan bersujud. Artinya bersujud syukur. Nah, ini mereka
durhakai lagi, tidak mau menaati. Mereka malah masuk dengan cara merangkak, tidak mau gengsi untuk sujud seperti itu. Kemudian mengatakan waqulu hittotun. Apa arti hittoh? Artinya ighfir lana ya Rob. Sambil ketika kalian masuk itu bersujud dan bacalah dalam sujud itu hittoh. Artinya Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir khotoya wa kaffir an khotiatina. Ya Allah, ampunilah kami dosa-dosa kami yang dahulu yang tidak mau menaati Nabi Musa, seperti itu. Akan tapi mereka mengatakan habbatun fi sya'roh. Ya Allah, kami lapar, berikanlah kami biji-bijian, berilah kami gandum, berikanlah kami beras. Mereka diajar untuk membaca doa minta ampun, malah mereka minta habbatun fi sya'roh. Mereka malah meminta gandum, mereka lapar katanya. Ya, jadi dari sinilah ada dari sejarah-sejarah tadi bisa diistiqra. Kalau dari buku Syekh Dr. Iwadullah Al-Hijazi, beliau mengatakan ada 3 setidaknya sifat yang bisa disimpulkan dari mereka. Yang pertama, mereka itu selalu kafir karena mereka tidak mau menaati Nabi Ibrahim, mengikuti nama agama nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mereka kafir. Oleh karena itu, misalnya ada yang mengatakan sekarang Bani Israel itu keturunan Nabi. Akan tapi karena mereka kafir, bahkan mereka menyembah sapi, maka dikatakan di sini la ahdalahum waladimmah. Kalau artinya kita hormati mereka sebagai manusia, kan, tapi tidak lagi kita hormati mereka sebagai orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sifat yang kedua adalah selalu membangkang pada nabi mereka. Kita lihat dari tadi beberapa pembangkangan yang diberikan kepada nabi-nabi mereka. Hingga seterusnya, banyak nabi-nabi yang diutus pada Bani Israel, mereka selalu membangkang. Kemudian mereka takut, mereka pengecut, tidak mau memenuhi ajakan Nabi Musa untuk berjihad ketika pertama kali diminta untuk masuk Ardu Palestina. Nah sekarang sebenarnya ini sudah cukup larut, akan tapi saya ingin mengakhiri sampai benar-benar berhenti nih. Artinya sekitar nanti bagaimana, ini kan kita sudah sampai nih Yusha bin Nun awal mula. Udah sampai ke Ardul Palestina nih. Ardul Palestina. Saya ingin menyelesaikan sampai bagaimana Ardu Palestina itu yang dibangun oleh Yusha bin Nun akan hancur. Bagaimana bisa hancur lagi. Nah ini semoga teman-teman masih bersabar ya. Oke, jangan digantung sini, jangan digantung. Ini lagi puncaknya. Atau kita bersambung nih. Sekarang lanjut. Begini ya, Yusha bin Nun menjadi raja di Bani Israel yang ada di Palestina sekarang. Kemudian Yusha bin Nun tidak berumur panjang beliau, sehingga yang diajak masuk itu bukan Bani Israel yang durhaka, melainkan sudah generasi-generasi selanjutnya. Nah, Yusha bin Nun meninggal, akhirnya diberikanlah mandat, karena Yusha bin Nun ini dengan kekuatannya itu teritorialnya untuk menguasai Palestina itu cukup luas, dibagilah Palestina ini menjadi daerah-daerah, menjadi 12 provinsi seperti itu. Dan 12 provinsi ini berdasarkan Ithna Asyara Asbatan tadi, 12 asbat. Lalu dijadikanlah pemimpinnya itu berdasarkan dari masing-masing pemimpin kabilahnya. Itulah yang menjadi gubernurnya atau menjadi bupatinya. Nah, seperti itu ya. Berarti sistem pemerintahannya itu disebut dengan Ahdul Qudoh. Akan kita bagi menjadi 3. Ada Ahdul Qudoh, ada Ahdul Muluk, ada Ahdu Zawalil Muluk. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas dalam sampai akhir. Ahdul Qudoh ini artinya sistem pemerintahannya itu tidak ada raja tertinggi, tidak ada presiden. Artinya hanya ada pemerintah per asbat. Akan tapi nanti akan ada masanya melatar belakangi mereka mengharuskan diri untuk mengubah sistem itu sehingga mereka mengangkat raja. Seperti apa? Jadi pada tahun 1030 sebelum Masehi sampai tahun 1130 sampai 1030 sebelum Masehi, berarti sekitar 100 tahun itu berlaku sistem Ahdul Qudoh, yang menjadi pemimpin provinsi itu adalah kabilah-kabilah. Dan karena mereka tidak bersatu, akhirnya banyak gangguan dari negara-negara tetangga. Mereka dekat dengan kerajaan Babilonia yang kuat, mereka dekat dengan Mesir yang dendam kepada mereka, kemudian mereka dekat dengan kaum Asyur, Suryani yang dulu di Syam, dan beberapa kerajaan-kerajaan yang lain. Oleh karena itu, karena mereka selalu dijajah, oleh karena itu berkumpullah para gubernur kabilah ini, ayolah kita angkat raja daripada kita. Sekarang siapa yang kita angkat raja? Akhirnya ketika mereka tidak sepakat siapa yang akan diangkat raja, mereka oke, kalau gitu kita datangi nabi kita. Nabi itu waktu saat itu
Ini diceritakan pada Al-Qur'an pada Samuel. akhir juz 1 Nabi Samuel ya. Alam Ya. taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qala lahum li nabiyihim ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mereka datang pada nabi mereka, wahai Nabi Samuel, mintalah kepada Allah SWT untuk mengangkatkan, memilihkan kepada kami salah seorang raja. Agar apa? Agar ada yang mengomandoi kami untuk melawan orang-orang berjihad, melawan kerajaan-kerajaan yang mengganggu negara kita. Nah, akhirnya Nabi Samuel sudah waspada. Jangan-jangan nanti kalau misalnya saya sudah minta pada Allah diangkatkan raja, kalian malah takut, malah pengecut, tidak mau lagi berperang seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Nabi Samuel tahu itu. Akhirnya bagaimana kami akan takut perang sedangkan kami dibunuh anak kami, perempuan kami, kemudian kami ingin diusir dari negara kami pasti akan berperang bagaimanapun. Akhirnya berkata Nabi Samuel, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Allah SWT mengangkat seorang bernama Talut sebagai raja. Nah, mereka ini sebagai alasan mereka takut berjihad, mereka mengatakan, kami tidak mau berjihad. Kenapa? Karena alasannya, kenapa kok raja yang dipilih kok Talut? Bukan, Talut itu kan orang miskin, bukan dari kalangan mulia daripada kita. Akhirnya banyaklah orang-orang yang takut dari mereka, kecuali sedikit saja yang mau berperang. Mereka berperang melawan seorang raja bernama Jalut. Dari peperangan itu muncul seorang prajurit handal yang berhasil membunuh Jalut, muncullah Nabi Daud. Nah, setelah kekuasaan Jalut berhasil, yang selalu menjajah Bani Israel itu berhasil dikalahkan, ditaklukkan, kemudian yang muncul sebagai pahlawan itu adalah Nabi Daud, maka Nabi Daudlah yang diangkat menjadi raja setelah Talut. Nah, di sini muncul terjadi dari Ahdul Qudoh tadi menjadi Ahdul Muluk, mulai dari Talut, kemudian Nabi Daud, kemudian nanti akan diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Bayangkan Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ini adalah nabi-nabi yang sangat-sangat baik, sangat-sangat menyayangi Bani Israel. Akan tapi apa balasan yang didapatkan? Banyak sekali pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap yang tidak baik kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ini kalau saya ceritakan bagaimana bentuk pelecehan mereka kepada Nabi Daud, itu ada di suratul As-Sod, ceritanya bagaimana beliau menceritakan hal-hal tentang Nabi Daud yang melanggar, yang tidak sesuai dengan Ismatul Anbiya. Padahal kita sebagai umat Islam kan, walaupun Nabi dari Bani Israel tidak mungkin melakukan hal-hal yang melanggar atau maksiat, terhitung maksiat pada Allah SWT. Begitupun Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya yang sangat-sangat besar, dengan sangat kaya raya, beliau disifati sebagai penyihir. Itu ada kita dapatkan ceritanya dalam suratul Baqarah. Itu mungkin saya tidak istihdor ayatnya, yang tentang Babila Haruta, tentang Harut wa Marut. Nah, itu sebenarnya ayatnya gampang, tapi tidak perlu kita baca. Itu bagaimana menceritakan bagaimana kedurhakaan Bani Israel menyifati Nabi Sulaiman itu sebagai penyihir. Padahal beliau adalah seorang nabi, tidak mungkin melakukan penyihir. Jadi ini Ahdul Muluk ini berlangsung pada Nabi Talut, kemudian Nabi Daud, kemudian Sulaiman, itu berlangsung sekitar 1030 tahun, dari 1030 sebelum Masehi sampai 905 sebelum Masehi. Ya sekitaran 100-an tahun. Tidak panjang ya. Kemudian Nabi Sulaiman wafat. Nah, ini ketika Nabi Sulaiman wafat, beliau punya dua anak yang bernama Yarba'am dan Rahba'am. Nah, ini mereka tidak akur. Mereka akhirnya masing-masing ada Rahba'am itu Rahba'am menguasai kawasan utara. Kawasan utara itu untuk sekarang disebut dengan Nablus. Kota Nablus terkenal sekali, banyak ulama-ulama itu banyak yang Abdul Ghani dari Nabulsi banyak ya. Ada yang sekarang pun ada yang terkenal Ratib Nabulsi yang banyak di YouTube itu. Nah, ini Rahba'am ini menguasai kawasan utara, beliau menguasai 10 asbat. Ada adiknya yang bernama Yarba'am itu menguasai kawasan selatan, dan itulah yang tempat Yerusalem sekarang, itu menguasai 2 asbat. Nah, mereka memang bisa akur, ini Rahba'am dengan Yarba'am. Maksudnya akur dalam artian demi kemaslahatan kita, walaupun mereka saling membenci Yarba'am sama Rahba'am ini. Akan tapi karena mereka terpecah belah, lagi-lagi banyak serangan-serangan dari negara tetangga. Nah, akhirnya Israel termasuk Mesir, termasuk Babilonia. Kemudian terhitung pada 712 sebelum Masehi, Babilonia mampu menguasai kekuasaan Rahba'am di utara. Berarti dicaplok sudah ya, di-occupying seperti sekarang. Jadi Babilonia ini menguasai kawasan utara, kemudian
mereka tetap diizinkan tidak dibunuh, akan tetapi ditagih pajaknya. Kalian bayar pajak kalau memang mau. Eh, Jizyah wahum sogirun, yadfa'un al jizyah wahum sogirun. Artinya Bani Israel ini sudah hina waktu itu, walaupun mereka belum dibantai. Akan ada saatnya nanti mereka akan dibantai ya. Kemudian pada tahun 608 sebelum Masehi, ini kan baru kawasan utara yang dikuasai oleh Babilonia. Pada 608 Masehi itu dari selatan datang Mesir yang menguasai mereka, dikuasai oleh Firaun Mesir. Nah, kemudian Firaun Mesir tidak puas dengan kawasan di kawasan selatan. Akhirnya Firaun ini ingin menguasai kawasan utara juga. Nah, mengetahui hal itu, ada seorang raja tangguh di Babilonia bernama Buhtanassor. Nah, Buhtanassor ini mengerahkan tentara terbaiknya untuk melawan Mesir agar tidak sampai mencaplok kawasan utara Palestina yang sudah dahulu dia jajah atau dia kuasai. Akhirnya dia mampu mengalahkan Firaun dan juga bahkan merebut juga kawasan selatan. Nah, berarti sekarang sampai saat ini Palestina itu berada di bawah kekuasaan Buhtanassor ya. Buhtanassor, Raja Babilonia. Kemudian Buhtanassor ini mengangkat seorang bernama Sidukia untuk menjadi, kan Babilonia ini kan banyak kan ini teritorialnya. Akan tapi untuk Palestina itu diangkat seorang bernama Sidukia untuk mengendalikan, menghandle kawasan itu. Tapi Sidikia ini durhaka, dia ingin melakukan konspirasi dengan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi untuk melakukan perlawanan dengan Buhtanassor. Setelah Buhtanassor mencium hal itu, dia membunuh Sidikia dan karena marah dengan orang-orang Yahudi, terjadilah pembantaian terbesar dalam sejarah. Ini diakui sendiri oleh Yahudi, sampai-sampai tidak tersisa orang-orang Yahudi yang ada di Palestina, baik dibunuh maupun ditawan, dibawa ke Babilonia, kemudian diperbudak ke Babilonia. Artinya sampai saat ini di Palestina itu tidak ada satupun orang yang Yahudi yang masih tinggal di Aldo Palestina. Nah, sekarang sampai saat ini berhenti tidak ada lagi Bani Israel di Mesir. Nah, terhitung dari Yusha bin Nun sampai pembantaian yang dilakukan oleh Raja Babylon, oleh Buhtanassor, Raja Babylon itu pada tahun 586 sebelum Masehi itu hanya 450 tahun saja. Nah, ini perlu diingat. Bayangkan, kita bandingkan lagi. Orang Arab sudah tinggal di Palestina itu selama 5.000 tahun. Ya nggak, Ki? Ya, benar. Sedangkan kalau Bani Israel itu hanya hidup 450 tahun. Bayangkan 5.000 tahun banding 450 tahun. Itu yang mereka memiliki hak untuk tinggal di sana. Nah, ini kalau misalnya Buhtanassor ini ada nggak ceritanya dalam Al-Quran? Ada diisyaratkan yaitu pada kisah Uzair. Misalnya silakan buka suratul Baqarah halaman kedua juz ketiga itu mengatakan au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atsah. Ini memang menceritakan tentang Sayyidina Uzair. Sayyidina Uzair itu adalah seorang yang soleh, seorang yang alim dari kalangan Bani Israel. Beliau lewat di puing-puing yang sudah benar-benar hancur karena memang Buhtanassor ini selain kejam membunuh orang-orang Bani Israel, dia juga membunuh Haikal yang telah dibangun oleh Sulaiman. Nah, ini juga termasuk permasalahan yang seru sebenarnya kita bahas, apakah benar-benar ada Haikal yang ada di Sulaiman itu. Akan tapi baru kemarin saya baca di sebuah riset yang dilakukan oleh Muhammad Imaroh, pemikir Mesir, mengatakan bahwa Haikal Sulaiman itu tidak pernah ada. Karena dilihat dari segi hafriyat atau bagaimana penggalian orang-orang arkeolog itu tidak ada bukti-bukti yang mengatakan bahwa Haikal Sulaiman itu pernah berdiri. Ini tapi mungkin tidak perlu kita bahas. Nah, di sini berarti ketika Uzair mendapatkan kondisi Palestina itu seperti itu, sudah puing-puing, itu adalah puing-puing setelah dihancurkan oleh Raja Buhtanassor pada tahun 586 Masehi. Berarti kita sudah menemukan kesimpulannya ya. Inilah kesimpulan kalau kita melihat di muktamar Azhar yang perlu ditekankan kepada dunia atau terutama kepada umat muslim, kepada generasi-generasi muslim bahwa tentang identitas Arabiyatul Quds, bahwa Al-Quds Palestina itu adalah tulen-tulen Arab gitu. Karena kalau memang ada hak mereka Bani Israel itu, mereka hanya pernah tinggal, bisa dibilang hanya singgah 5.000 tahun berbanding 450 tahun itu 450 tahun itu bagai tinggal hanya singgah gitu, hanya sedikit.
Nah, berarti memang kalau misalnya dalam sejarahnya itu pernah kembali lagi Bani Israel itu, ini terakhir sebelum kita tutup, pernah kembali lagi orang-orang Yahudi itu pada Palestina, yaitu pada kekuasaan ketika Palestina itu dikuasai oleh Persia. Dan ini Persia ini ada seorang raja bernama Raja Kurs, di mana Raja Kurs ini dibesarkan, diasuh oleh seorang perempuan Yahudi yang soleh bernama Esther. Oleh karena itu doktrin-doktrin Yahudi itu ditanamkan di otaknya Raja Kurs. Oleh karena itu setelah Raja Kurs menguasai Israel, dia mengizinkan orang-orang Israel yang dahulunya menjadi asro atau tawanan Raja Babilonia untuk masuk kembali ke Palestina, kemudian mengizinkan mereka untuk mendirikan haikal atau sinagog lah bahasa kita ya, tempat beribadahnya Yahudi. Kemudian tidak berhenti di situ, mereka kembali ke tanah Palestina yang sekarang bukan sebagai mendirikan negara, akan tapi hanya sebagai orang yang datang gitu. Misalnya saya datang sama keluarga saya ke Mesir, itu kan saya tidak mendirikan negara, artinya sebagai datang untuk menyatu dengan masyarakat, akan tapi tidak mendirikan negara. Begitupun kedatangan Bani Israel kembali ke Yahudi pada kerajaan Persia, pada kekuasaan Persia itu mereka datang sebagai ummah, bukan sebagai daulah. Nah, kemudian pada tahun 7 tadi ceritanya dari tadi itu adalah pada tahun sebelum Masehi. Tahun-tahun sebelum Masehi. Sekarang pada tahun setelah Masehi ini, tahun 70 setelah Masehi, artinya setelah lahirnya Nabi Isa, berkuasa di dunia itu Romawi, mulai Romawi yang berkuasa, kemudian Raja Romawi yaitu Kaisar itu datang kepada Palestina dan membasmi semua Yahudi, dan sejarahnya yang dibunuh oleh Raja Romawi pada saat itu ketika tragedi 70 Masehi adalah mencapai angka jutaan orang Yahudi. Sampai saat itu mulailah orang-orang Yahudi yang kabur itu tersebar di berbagai negara, ada yang ke Mesir, ada yang ke banyak berdiaspora ke berbagai negara. Akhirnya sampai saat itu Palestina ini tidak lagi dihuni oleh orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu berdiaspora ke negara, dan baru tahun 1948 kisahnya berlanjut, mereka ingin mendirikan lagi negara ini. Nah, mungkin seperti itu ya untuk sejarah klasiknya. Ya, menarik sih. Maksudnya dari tadi kenapa saya terdiam itu karena kayak oh iya ya, ini saya sambil mikirin urutan-urutan ayat yang tersebutkan tadi. Oh iya ya, nyambungnya ke sini gitu, nyambungnya ke sini. Jadi menurut hemat saya sangat menarik gitu. Jadi kita bisa membandingkan sendiri dari sudut sejarahnya, bukan hanya berdasarkan kebencian semata atau karena karena umat muslim, enggak gitu kan. Karena memang dari segi sejarahnya itu 5.000 tahun berbanding 450 tahun. Dan 450 tahun pun mereka kayak enggak netap banget gitu. Diserang dari sini, dapat ini dan sebagainya. Dan di saat itu orang Arab masih tetap ada di situ. Mereka enggak membasmi. Dan tidak keluar, tidak keluar orang Arab dari situ gitu. Dan maksudnya yang digaungkan oleh Al-Azhar pun jelas gitu, identitas Arabiatul Quds tadi itu gitu. Tapi menarik sih sebenarnya kalau antum tadi bilang bentar lagi gitu. Sebenarnya kita slow, makanya kita pakai akun kita pribadi, karena ya udah kita di sini ngobrol semau kita, senyaman kita gitu kan. Nanti kalau kita udah bentar dulu kita ambil napas lagi, nggak apa-apa gitu. Tapi menarik lah sih kita tadi bahas tentang beberapa sejarah. Tapi yang perlu saya garis bawahi, kayak gini ya, kita bisa katakan bahwasanya dari kisah-kisah tadi itu keluarlah beberapa sifat-sifat Bani Israel. Tetapi yang perlu kita ketahui, tidak semua mereka memiliki sifat kayak gitu. Benar sih dia. Ada sebagian mereka yang beriman, ada sebagian mereka yang memang ingkar gitu. Oleh karenanya memang benar pemilihan diksi kata itu ya harus jelas juga gitu kan, ke arah mana dan lain sebagainya. Kita berarti setelah kita mengetahui sejarah ini, lantas kita harus lebih objektif saja gitu. Ya, yang mana yang harus kita, maksudnya yang harus kita basmi, bukan basmi sih bahasanya terlalu keras ya. Yang harus kita peringatkan itu ya mereka yang kayak sedang menghancurkan orang-orang Palestina di sana lah gitu. Ya. Menarik sih sebenarnya ingin dengar lagi beberapa hal terkait hal ini, tapi mungkin insya Allah kita sambung di lain kesempatan. Ya udah mau suhur ini. Terus. Jadi teman-teman yang mengikuti ini, ada yang nanya soalnya sih, apakah ada sesi tanya jawab? Mungkin untuk sekarang nggak ada dulu gitu. Teman-teman kalau mau nanya bisa langsung ke ini DM ke Fadzin atau DM ya
bisa DM ke saya. Nanti pertanyaan-pertanyaan antum, nanti kita buat pertemuan lagi lah. Kemudian ada yang nanya, acara apa ini katanya kan? Ini bukan acara apa-apa, ini cuma tahu saya mau belajar sama Ustadz Zain inilah gitu. Kita mau belajar sama beliau gimana nih sejarahnya gitu. Kayak gitu sih dia. Yap, santai nih, bro, santai. Kita nggak ada yang mensponsori. Iya, ya. Gak ada yang sponsori, aman. Makanya kita tidak terikat waktu di sini. Jadi teman-teman yang mau ikut diskusi ahlan bisa gabung sama kita atau bisa hubungi kita. Bang, bicarain ini lagi dong. Gitu. Oke, siap. Nanti kita cari. Sebenarnya kita ini kan berkelanjutan ke bagaimana sekarang berdirinya Zionis itu berdiri. Seperti itu. Kalau misalnya ada sesi kembali, ini yang sangat menarik sebenarnya. Bagaimana kepentingan-kepentingan. Kita akan lebih sorot. Bagaimana kepentingan-kepentingan Yahudi, Eropa, kemudian Amerika itu menyatu, bertemu. Iya, ya betul. Ya intinya pada kesempatan kali ini setidaknya kita tercerahkan gitu. Bahwasanya ketika tersebar di luar sana tentang nenek moyang Bani Israel atau lain sebagainya, kita sudah punya gambaran umum gitu. Ya teman-teman silakan cek kembali di internet tersebar luas gitu sejarah-sejarah yang tadi kita sampaikan. Artinya adalah Arabiyatul Quds atau asal mula orang Quds itu adalah orang Arab, itu mutlak secara sejarah disebutkan semacam itu. Kemudian yang kedua, yang perlu kita garis bawahi juga, coba sedikit saya beri ini, kesimpulan citizen. Kedua yang harus kita garis bawahi juga adalah, kita itu sekali lagi, bukan membenci pribadi orang, tetapi kita mungkin tidak menyukai atau membenci perbuatan mereka. Gitu. Jadi itu kita supaya bisa lebih objektif. Jangan sampai kita pukul rata semua dan lain sebagainya. Gitu. Karena itu juga yang diajarkan kita di Al-Azhar sih dia. Bahwasanya kita terfokus pada apa yang mereka lakukan, bukan orangnya gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu kita garis bawahi dari apa yang disampaikan citizen juga, bahwasanya sifat-sifat mereka ini kita jangan takut sama mereka, misalkan nih berusaha menyerukan kepada teman-teman yang sedang berjuang, mungkin atas saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Jangan takutlah dengan mereka gitu. Toh mereka yang sedang menyerang ini memiliki sifat-sifat ya tadi kayak jubun dan lain sebagainya gitu. Kalau kita senantiasa berdoa, dan kita lihat sampai sekarang pun selalu mereka yang membuka peluang untuk gencatan senjata. Kalau misalnya udah ada perlawanan, ayo kita bikin perjanjian gencatan senjata. Ya. Kalau kita lihat pada tahun dulu ya. Iya. Terus ya. Betul. Enggak, lanjut. Maksudnya mereka tadi itu bentar dulu gitu kan. Kalau sudah mulai perang terus bentar dulu gencatan senjata. Itu misalnya pada tahun 1973 itu pada Harbu Oktober itu ada seorang panglima Mesir yang bernama Ash-Shazili apa gitu Pak. Namanya Jenderal Ash-Shazili itu sudah satu langkah lagi menghabisi Yahudi. Kalau sudah satu langkah udah masuk, habis Yahudi tidak ada. Akan tapi cepat-cepat orang-orang Amerika langsung menelpon Anwar Sadat, presiden yang sekarang, segera kita adakan perundingan. Akhirnya terjadilah Anwar Sadat sendiri waktu itu menelpon Shazili itu mengatakan, hentikan serangan kalian. Ini datang tawaran untuk melakukan gencatan senjata. Shazili mengatakan, perlawanan kita sudah sejauh ini, kita tinggal satu lagi akan mendapatkan kemenangan gemilang gitu. Akan tetapi langsung Anwar Sadat yang ini langsung mencopot ini jabatan Shazili itu dan beliau langsung terbang sendiri ke Amerika ke Camp David dan terjadilah perundingan Camp David. Dan itu mereka juga menarik. Ya, menarik kayak gini sih. Sebenarnya panjang jadinya kalau kita bahas lagi. Coba kita skip dulu sampai di sini. Nah, nanti ke depannya akan kita bahas ke arah sana, teman-teman. Bagaimanalah lahirlah dari sifat-sifat yang ini, orang-orang yang kayak gini dan lain sebagainya. Lantas kita bersifat seperti apa? Tahan citizen. Biar kita gantung dulu, teman-teman. Nanti insya Allah dalam kesempatan selanjutnya kita akan bertemu lagi. Sekali lagi terima kasih Ustadz Zain sudah mau menerima proposal saya untuk ngajak antum bahas tentang Palestina dan Israel. Insya Allah kalau ada kesempatan kita lanjut lagi. Antum yang sehat-sehat sih, jangan sakit-sakit. Jadi kita semoga juga teman yang lain karena kita udah dekat banget ujian. Kalau saya yang S2 sedang dikejar terus sama tugas-tugas. Oleh karena itu semoga kita mendapatkan waktu yang tepat untuk melanjutkan sesinya. Ya, betul. Insya Allah. Syukron, citizen. Jazakumullah teman-teman sekalian. Mungkin sekian dulu ya, citizen ya. Untuk pertemuan kali ini ya. Ya, kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti di-save. Kata teman-teman, ada juga yang request,
tolong di save panunya gitu di Hmm. di akun Zain, nanti teman-teman mau lihat lagi. Semoga Oke, saya siap, nggak nanti salah kita tekan save. ya. Oke, siap. Syukran Ustaz Zain. Ya. Hmm. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.